Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu memberikan kita rahmat dan karunia-Nya hingga kita bisa sampai bertemu kembali dalam bertolabul ilmi pada hari ini. Salam dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang karena perjuangannya lah cahaya Islam itu sampai kita dapatkan dan semoga ia selalu tertanam di dalam jiwa dan sanubari kita sampai kapanpun. eh ya, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian yang telah hadir pada pengajian pagi hari ini. Insya Allah tema hari ini adalah berkaitan dengan menawarkan dakwah Islam kepada berbagai kabilah dan individu serta apa namanya orang-orang yang beriman selain penduduk Mekah. Nah, selanjutnya terkait pembahasan lebih lanjut, monggo Ustaz dipersilakan kepada Ustaz Arif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Eh, Bapak sekalian rahmati Allah. Eh, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu kembali di majelis ilmu kita untuk mengkaji sirah Nabi. Tentu eh, saya ingin mengucapkan maaf, permohonan maaf ini karena tadi terlambat ya, sekitar 15 menit ini jadinya. Terlambat karena baru saja selesai dari kajian tentang hukum waris. Jadi kalau setiap kajian hukum waris itu sudah selesai begitu acaranya, saya sudah mau pulang, itu yang bertanya kasus itu belum berhenti. Kadang ya eh, satu minta sebentar, nah, yang satu lagi minta sebentar lagi. Nanti sebentar lagi saya bilang, saya terlambat ini. Ya itulah ya. Nah, Alhamdulillah ini kita berikhtiar untuk bisa istiqomah. Ini hari pengganti, Mas Fahri. Ini hari pengganti ya, Gus ya. Benar gak? Yang pekan kemarin yang hari pengganti Ustaz. Oh, yang penting Ini ini yang artinya sebenarnya yang jadwal normalnya. iya, jadwal normalnya. Oh ya, Nah, yang kemarin itu sehingga kesannya 2 minggu berturut-turut jadinya. hmm, Tidak ada jedanya gitu. nah, Oke, eh ngamutan Bapak Ibu, sesuai dengan urutan kajian di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum karya Sayyid Rahman Al-Mubarakfuri, eh, tema yang disampaikan oleh Mas Fahri itu benar, itu adalah eh, tema tentang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, menawarkan Islam ya kepada kabilah masih pada bab apa judul Al-Marhalah Ats-Tsalitsah Dakwatul Islam Kharij Makkah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di luar kota Mekah, tetapi masih di wilayah Mekah. Ardul Islam alal qabail wal afrad. Jadi Rasulullah SAW menawarkan eh, bukan hanya di Mekah, di luar kota Mekah itu
menawarkan kepada beberapa kabilah-kabilah. Di sini disebutkan oleh Az-Zuhri misalnya, saya tampilkan saja Bapak Ibu. Jadi saya gambarkan dulu gambaran dakwah beliau ini supaya menjadi kita memiliki gambaran. Ada judul, ada bagian-bagian menarik nanti seperti biasa saya sampaikan kepada jenengan semuanya. Jadi kalau hanya membaca secara kronologis, saya tinggal membacakan sambil menambahkan bagian-bagian tertentu. Tetapi kalau seperti kemarin sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam fit Taif, di Taif. Itu urutan kisahnya sederhana. Rasulullah SAW mulai berangkat dari Mekah ke Taif yang jarak sekitar eh, ini jaraknya sekitar 60 mil, 60 mil. Itu jalan kaki, didampingi oleh Zaid ibn Harithah radhiyallahu an. Rasulullah SAW tinggal di sana selama 10 hari. Dalam 10 hari itu tidak ada satupun dari kabilah-kabilah Bani Auf itu yang mau menerima Rasulullah SAW. Bani Sakif yang menerima Rasulullah SAW. Mereka semua mengatakan keluar engkau dari kampung kami. Dan yang paling berat adalah ketika mereka menyuruh anak-anak, orang-orang bodoh, sama-sama terus budak-budak itu berkumpul untuk mengusir Rasulullah SAW. Mereka diperintahkan untuk mengolok-ngolok Rasulullah, melempari beliau dan mengusir beliau berdua itu. Tetapi kejadian yang menjadi menarik adalah ketika Rasulullah SAW dipertemukan oleh Allah, ditakdirkan dalam peristiwa itu bertemu dengan salah seorang hamba sahaya yang menjaga kebun anggur milik dua putra Rabi'ah. Utbah dan Syaibah inilah, nah, yang nanti eh, apa eh, menyuruh Adas untuk ngasih anggur kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika momen yang menarik adalah pada bagian ketika Rasulullah SAW akan mengambil anggur itu, beliau akan mengucapkan mengucapkan Bismillah. Jadi mengucapkan Bismillah. Ucapan itulah yang nanti eh, di, di, dikenal oleh Adas. Adas tahu ucapan itu, tetapi dia tahu bahwa penduduk negeri itu, maksudnya kebanyakan orang Arab di situ enggak biasa mengucapkan itu. Nah, sehingga melihat keanehan ini, Rasulullah kan bertanya kepada Adas, Min ayil bilad ant? Dari negeri mana kamu? Wa madinuk? Apa agamamu? Ditanya nih oleh Rasul. Adas kan mengatakan, aku Nasrani, ana Nasrani. Min qaryati Ninawa. Dari kampung Ninawa. Rasulullah SAW langsung menimpali. Faqal, menggunakan kata fa di situ dalam catatan saya Subrahman Mubarakpuri. Rasulullah maka menimpali. Kamu mesti dari min qaryatir rajuli salih, kamu mesti dari kampung laki-laki yang saleh, Yunus bin Matta. Tentu yang dimaksud adalah Nabi Yunus alaihissalam di sini. Nah, eh, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, Mas Fahri, saya tampilkan ya kemarin ayat-ayatnya kan, masih ingat ya? Iya, Set. Ya, jadi kisah Nabi Yunus bin Matta itu eh, di bagian inilah nanti menjadi pelajaran. Nanti terhubung sebenarnya di bulan Safar ini terjadi peristiwa yang menjadi penanda bahwa Rasulullah SAW mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kasusnya begini. Saya dudukkan dulu ya, karena nanti langsung berurutan dengan eh, strategi dakwah Rasulullah SAW. Jadi ketika saat itu di eh, apa Nabi Nabi Muhammad SAW di kisah ini, kenapa oleh Syekh Rahman Al-Mubarakfuri kisah bertemunya dengan Adas ini tetap dimasukkan sebagai bagian meskipun dia karena ada bagian yang diringkas sama dia, ada yang tidak dimasukkan. Tetapi pada kasus Adas ini tetap dimasukkan dalam kitabnya. Ternyata ini menarik. Sudah saya sampaikan kemarin, tetapi saya ingin menghubungkan nanti dengan tema yang akan kita bahas hari ini dan tema setelahnya tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW tidak terduga, ini karena sesuatu yang tidak diprediksi kalau peristiwa bertemu dengan Adas ini. Adas bukan orang Jazirah Arab.
Adas adalah orang dari lembah Mesopotamia, dari wilayah Irak, Mosul. Karena Ninawa itu di dekat Mosul. Nah, di sana eh, sejarahnya Nabi yang pernah diutus adalah Yunus bin Matta alaihissalam. Nah, maka ketika dia menyebut aku seorang Nasrani dan dia sebutkan dari negeri Ninawa, Rasulullah SAW langsung menimpali. Ini pasti kamu dari negeri laki-laki yang saleh, namanya Yunus bin Matta. Maka Adas kan lalu menimpali. Apa yang kau ketahui tentang Yunus bin Matta? Nah, Rasulullah SAW menjawab, Zaka akhi. Yunus bin Matta itu adalah saudaraku. Kana nabiyan wa ana nabiyun. Dia itu seorang nabi, Yunus bin Matta, seorang nabi, dan aku pun seorang nabi. Nah, makanya si Adas lalu mencium kepala Rasulullah SAW, mencium tangan Rasulullah SAW, mencium kaki Rasulullah SAW yang saat itu penuh dengan darah. Di situ kan Bapak Ibu, sekilas sampai dengan Adas itu kembali kepada Utbah dan Syaibah itu kan kata-katanya menunjukkan pembelaan kepada Rasulullah ketika dikatakan celaka kamu, wayhak, celaka kamu, Adas, apa yang kamu lakukan? Gitu ditanya. Maka Adas kan membantah tuannya. Ah, saat itu tidak semua tidak sembarangan seorang budak itu berani membantah tuannya. Sangat takut mereka, sangat takut. Tetapi untuk kasus ini Adas itu diriwayatkan kan membela, membantah. Ma'alal ardi, tidak ada di muka bumi ini khair min hadar rajul, yang lebih mulia dari laki-laki ini. Karena dikatakan sesungguhnya dia telah memberitahu kepadaku sesuatu itu tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Nah, sekilas secara kronologis pembacaan di kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum berhenti di kisah Adas itu sampai di situ saja. Tetapi kalau para ahli sirah itu menghubungkannya dengan Al-Quran, bahwa peristiwa bertemunya Rasulullah SAW dengan Adas dan mengingatkan beliau kepada kisah Nabi Yunus itu karena Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Qalam itu di, disebutkan memang Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan Rasulullah SAW agar tidak seperti Nabi Yunus. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makzum. Bersabarlah kamu, wahai Muhammad, jangan sampai seperti orang yang ada di dalam perut ikan atau yang ditelan ikan itu. Ketika dia berdoa kepada Tuhannya, sedangkan dia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kalau kan tidak disebutkan di kisah itu. Hanya saja kalau melihat ayat-ayat Al-Quran tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam, semuanya itu makiyah, Bapak Ibu. Makiyah. Jadi surat Sofat di dalam surat Sofat disebutkan kisah Nabi Yunus. Nanti di dalam surat Nabi Yunus juga dikisahkan Nabi Yunus. Di dalam surat Al-Anbiya dikisahkan sebagian dari kisah Nabi Yunus. Dan di dalam surat Al-Qalam dikisahkan sebagian dari kisah Nabi Yunus. Nah, kalau kita rangkai seperti yang saya tampilkan kemarin, ini sebagai pengantar, Allah SWT telah mengingatkan Rasulullah SAW agar tidak seperti nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya ini kasusnya. Meskipun ada keistimewaan di antara dalam kisah Nabi Yunus itu. Satu-satunya umat yang selamat dari azab ketika nabinya sudah mengingatkan lalu mereka menolak. Ternyata ketika azab tanda-tanda azab itu akan turun, musibah itu tanda-tanda musibah itu akan terjadi, kan umat Nabi Yunus semuanya ini bertobat seluruhnya sehingga mereka tidak jadi. Kan itu ditegaskan di dalam surat Yunus tentang berimannya mereka, bertobatnya mereka ini mereka tidak jadi di azab. Azab itu diangkat oleh Allah. Nah, kisah Nabi Yunus lalu menjadi pelajaran seakan-akan mengingatkan kepada kita Rasulullah SAW itu harus sabar. Itulah mengapa hikmahnya kemarin belum sepenuhnya saya kunci. Jadi ketika kalau melihat bagian terakhir dari kisah kemarin, saya tampilkan saja Bapak Ibu. Sebentar.
Ini tema kita. Kalau kita tarik ke atas, ini Bapak Ibu. Qad rawa al-Bukhari tafsilul qissah. Jadi di antara sanad yang matan yang mengisahkan kisah aslinya itu Urwah bin Zubair radhiyallahu an mendapatkan dari bibi beliau Aisyah radhiyallahu anha tentang ketika beliau menanyakan kepada Rasulullah, "Hal ata alaika yaumun kana asyad alaika min yaumi Uhud?" Apakah pernah ada hari yang menimpamu ya Rasulullah, di mana hari itu lebih dahsyat, lebih berat bagimu daripada peristiwa Uhud? Rasulullah lalu menjawab, ada memang. Lakitum min qaumika ma lakit wa kana asyaddu ma lakit minhum yaumul aqbah. Jadi peristiwa saat itu. Apa peristiwanya Bapak Ibu? Nah, ini peristiwanya saya eh, saya tutup dulu. Saya Jadi begini, saya sampaikan untuk kita sampai baru masuk kepada tema yang setelah ini. Rasulullah SAW ketika ditanya, adakah hari bagimu ya Rasulullah yang berat bagimu itu melebihi peristiwa Uhud? Padahal kalau kita membayangkan peristiwa Uhud, Bapak Ibu, sudah sangat berat saat itu. Rasulullah SAW terluka hebat, pingsan, kemudian terselamatkan, kemudian beliau harus menghindar naik ke bukit, tidak lagi bisa bertahan di bawah kaki Gunung Uhud itu, harus naik ke bukit. Itu ternyata ada yang lebih berat. Ternyata beratnya itu kalau dilihat di Uhud beliau itu terluka Bapak Ibu. Tetapi dalam peristiwa di Taif itu beliau memang terluka juga kaki beliau. Tetapi yang paling membuat beliau bersedih itu ternyata cara penolakan yang dilakukan oleh orang-orang di Taif. Mengolok-ngolok Rasulullah SAW. Sampai ada kata-kata, apakah Allah tidak tidak bisa menemukan orang lain selain engkau untuk diangkat sebagai nabi? Nanti akan terlihat juga di di dalam kisah yang eh, saat Rasulullah SAW menawarkan kepada kabilah-kabilah ini. Jadi itu menunjukkan bahwa kualitas cara berpikir, cara pandang hidup itu akan terlihat di dalam eh, judul yang kita bahas hari ini. Rasulullah SAW itu sampai pada titik yang sangat berat itu ternyata beratnya ditambah dengan kasus begini. Ketika Rasulullah SAW sudah sedemikian rupa sampai mengadu kepada Allah dengan doa yang sudah saya bacakan kemarin kepada jenengan itu, kisah bagaimana doa Rasulullah SAW seberat itu doanya. Lalu ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menjawab doa beliau dan mengutus malaikat Jibril membawa malaikat penjaga gunung. Tetapi Rasulullah SAW ketika sudah diucapkan salam oleh malaikat penjaga gunung itu mengucapkan salam kepada Rasulullah, mengucapkan salam ya. Lalu memperkenalkan diri, lalu menawarkan, apakah engkau berkenan kalau aku balik untuk mereka Akhsyabain. Jadi dua gunung di Jabal Qubais itu dengan Qoiqoan akan dibalik itu, ditimpakan ke orang-orang Mekah itu sama Taif. Tetapi Rasulullah SAW kan mengatakan tidak. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, beratnya itu adalah ternyata pelajarannya. Pelajarannya tidak main-main. Kepala ahli sirah itu meringkaskan Bapak Ibu. Kalau benar kita ini mencontoh Rasulullah SAW, kalau kita mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang lain, kita tidak membalasnya juga dengan berlaku tidak baik kepada mereka. Itu baru benar-benar bisa mencontoh Rasulullah. Ngapunten sangat kita ini seperti apa? Kita lebih tahu terhadap diri kita masing-masing, Bapak.
Kalau ada orang tidak baik kepada kita, kira-kira bagaimana kita ini? Membalas juga dengan seperti yang dia lakukan gitu. Atau kita seperti Rasulullah SAW, justru mengharapkan semoga orang yang seperti itu justru menjadi baik, bahkan kalau dia tidak bisa menjadi baik, anak keturunannya yang akan menjadi baik. Coba. Bagian terberatnya ternyata di situ. Ketika diuji dengan kemampuan untuk membalas tetapi tidak melakukan itu. Dan hikmahnya Bapak Ibu, ketika kita baca juga dan hubungkan dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam ini, ada hikmahnya. Ternyata Bapak Ibu, nanti Rasulullah SAW ini itu kan eh, kompleks Bapak Ibu, ujiannya itu. Begitu keluar dari Mekah menuju Taif, kan Rasulullah pernah meminta kepada orang-orang Taif agar keberadaan beliau di sana selama 10 hari tidak ada yang membocorkan. Karena kalau dibocorkan beliau akan dibunuh. Kan tidak bisa kembali Bapak Ibu. Rasulullah SAW itu kalau jenengan baca nanti, tolong diulangi bacaannya nanti lanjutan dari kisah yang kemarin tuh sebelum kita masuk judul yang hari ini, itu Bapak Ibu Rasulullah SAW itu tinggal di Gua Hira dulu, lalu mengutus utusan beliau. Zaid bin Harisah juga diminta. Beberapa orang tuh diminta, itu di dalam kitab Ar-Hilm itu disebut, bersediakah untuk melindungi beliau saat beliau kembali memasuki kota Mekah. Dua orang, dua kabilah yang diminta kan semuanya menolak Bapak Ibu. Tidak mau melindungi beliau. Sampai Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi, dia dan anak-anaknya masih musyrik saat itu. Masih musyrik. Mut'im bin Adi berkenan menerima Rasulullah SAW, maka dia panggil seluruh anak-anaknya. Itu pun ketika mengawal masuk itu Bapak Ibu, sampai ke rumah beliau, Mut'im bin Adi dan anak-anaknya itu menghunus pedang. Sampai Abu Jahal itu bertanya, kamu memberi perlindungan ini karena kamu memberi perlindungan atau karena kamu beriman kepadanya? Kata Mut'im bin Adi, karena aku memberi perlindungan. Maka Abu Jahal gak berani lagi. Abu Jahal mengatakan begini, kalau begitu orang yang kamu lindungi, kami juga beri perlindungan. Jadi Mut'im bin Adi dan keluarganya saat itu sebagian besarnya si musyrik. Tetapi Rasulullah SAW itu meminta pertolongan agar dikawal pulangnya itu. Orang musyrik seperti Mut'im bin Adi itu tidak bisa menolak kebaikan Rasulullah SAW di masa lalu. Dan selalu teringat bahwa memang Rasulullah SAW orangnya yang paling baik di antara mereka. Rasulullah dibenci ya karena menyampaikan Islam itu. Karena berdakwah itu. Coba itu sampai pulang, Pak. Ya. Nah, nanti setelah kalau saya gambarkan dulu urutannya, Rasulullah SAW di sini digambarkan, ya, Pak Ibu ya. Saya buka ini yang bukunya juga dalam teks Arab karena sedikit ada perbedaan untuk menggenapi penjelasannya. Yang dimaksud dengan kobilah-kobilah yang ditawarkan kepada mereka oleh Rasulullah SAW sebenarnya itu begini, Bapak Ibu. Eh, Kalau melihat permulaan judul ini eh, disebutkan fi Zilqa'dah sana asyar minan nubuwah. Jadi di bulan Zulqa'dah tahun ke-10 dari kenabian. Jadi kalau melihat urutan waktu Bapak Ibu, Zulqa'dah itu adalah bulan ke-11 menjelang bulan ke-12, bulan Zulhijjah. Nah, jadi Rasulullah SAW keluar di bulan Zulqa'dah itu karena melihat momentum untuk berdakwah. Karena apa? Di bulan Zulqa'dah, beberapa kabilah dari luar kota pun yang masih wilayah Mekah, masih negeri Mekah ya, tapi di luar kota, beberapa datang tuh semua dari berbagai penjuru tuh datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk melaksanakan ibadah haji mereka. Nah, momen musim haji itulah sejatinya yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengulang dakwah beliau kepada mereka.
Sejatinya di sini disebutkan oleh Az-Zuhri misalnya ya, qala Az-Zuhri, ya ini salah satu mata rantai sanad dalam penulisan sirah Nabi ini, Ar-Rahiq Al-Mahdum. Wa kana mimman yusamma lana minal qabail alladziina atahum Rasulullah. Jadi dari beberapa nama kabilah yang disebutkan itu, di mana Rasulullah SAW menyeru mereka, menawarkan diri beliau ya, itu disebutkan nama-namanya ini, Bapak Ibu. Banu Amir ibn So'so'ah. Ya, saya sebutkan pakai aslinya supaya tepat begitu. Karena seperti ini Bapak Ibu. Kalau saat ini saya tanya ke jenengan semuanya. Saat ini kita di bulan apa Bapak Ibu? Bulan apa sehari ini? Saat ini. Hari ini bulan apa? Mas Wari. Saya belum tahu Ustaz. Bukannya bulan Juli. Bulan Juli Mas Wari? Iya Ustaz. Kalau bulan hijriahnya saya belum tahu Ustaz. Iya, bulan Safar Hijriahnya ya. Oh, bulan Juli. eh, bulan Safar. Nah, Mbak Sihan tadi ya, Mbak Sihan benar. Mbak Sihan kan bilang begini, Safar. Yang benar itu sofar ngomongnya, sofar. Cuma kalau orang So di far so good, Indonesia, Ustaz. ya so far so good. Jadi eh, safar, kalau pakai sin itu artinya perjalanan. Tapi kalau sofar, ya itu yang dimaksud dengan bulan sofar, karena ada hubungannya dengan asfar. Dulu musim yang daunnya itu mulai menguning. Karena bersiap-siap nanti rontok setelah itu kan musim semi. Sofar awal, sofar sani, Robiul awal, Robiul sani, Jumadal ula, Jumadas sania. Nanti jadi Muharram, Sofar, Robiul awal, Robiul sani, Jumadal ula, Jumadas sania. Nah, jadi nyebutnya itu Sofar gitu. Nah, di sini saya sebutkan beberapa kaumnya. Amir ibn So'so'ah, Muharib ibn Hasfah, Fazarah, wa Ghassan, wa Murrah, wa Hanifah, wa Sulaim. Nah gini. Wa Banu Nasr, wa Banul Bakka. Nah, Banul Bakka. Kalau melihat Bakka itu tukang nangis maksudnya. Maksudnya apa ini? Fazarah, Ghassan itu. Lalu Kindah, kemudian Kalab, kemudian Haris, Ibnu Ka'ab, kemudian Uzrah, kemudian Hadaromah. Ya. Nah, ini beberapa nama-nama kabilah. Bapak sekalian surah rahmati Allah, saya mohon izin supaya ini saya tampilkan. Nah, sekali lagi seperti tadi. Nah, ini nama-nama kabilah ya. Banu Amir bin Sa'sa'ah. Mereka ini, kabilah-kabilah ini bukan kabilah yang baru diseru oleh Rasulullah SAW pada saat musim ini atau tahun ini saja. Tidak. Sejatinya Rasulullah SAW itu sudah pernah mendatangi mereka, menemui mereka di kampungnya sudah pernah. Ini Bapak Ibu lihat semuanya ini, semua yang disebut itu dari kabilah-kabilah itu Bapak Ibu, semuanya menolak Rasulullah SAW. Semuanya menolak. Nah, ada kejadian. Nah, beberapa kejadian itu yang nanti akan menjadi pelajaran. eh, ba- jadi di sini disebutkan, wahdil qabail allati samaha Zuhri lam yakun ardul Islam 'alaiha fi sana wahidah. Jadi eh, kabilah-kabilah yang disebut tadi itu bukan baru sekali didakwai oleh Rasulullah. Itu dalam rentang tahun keempat setelah kenabian, ini disebutkan. Bal innama kana ma baina sana ar-rabi'ah minan nubuwah ila akhiri mausimi qabli hijrah. Jadi mereka itu nanti adalah kaum-kaum yang terus diingatkan oleh Rasulullah, diajak oleh Rasulullah, didakwai oleh Rasulullah dari sejak tahun keempat setelah kenabian sampai musim haji sebelum beliau hijrah. Coba.
dari satu ini saja, satu ini Bapak Ibu, ini ada kisah-kisah yang diringkas. Jadi Rasulullah SAW sudah mengalami penolakan sebelumnya, tetapi setiap tahun Rasulullah tidak lelah, terus mengingatkan mereka, menemui mereka, bahkan disebutkan begitu. Sampai di sini disebutkan Rasulullah SAW itu pernah bersabda, ya Bani Abdillah, ya Bani Kalab ini aslinya Banu Abdillah ini, di nama aslinya. Jadi eh, Bani Abdillah, Abdullah itu nama yang sangat baik, Bapak. Makanya Rasulullah mengingatkan, Innallaha qad ahsana isma abikum. Sesungguhnya Allah sudah membaguskan nama ayah kalian. Tetapi mereka sudah dipuji seperti itu oleh Rasulullah SAW, tetaplah mereka tidak menerima itu. Dakwah Rasulullah, ajakan Rasulullah SAW. Banu Hanifah juga begitu. Bani Amir juga begitu. Nah, ini yang aneh Bapak Ibu. Jadi kalau Bani Amir ada cara berpikir yang menjadi pelajaran bagi kita. Lihat kira-kira cara berpikir seperti ini sejenis apa kalau untuk saat ini? Jangan pikirkan. Jadi Banu Amir ini bilang kepada Rasulullah begini. Ara'aita in nahnu bay'naka ala amrik summa azharkallahu ala man khalafaka ayakuna lana al-amru min ba'dik. Jadi begini. Bagaimana menurutmu? Ini bagaimana ini? Apa menurutmu? Sekiranya kalau kami membaiat kamu, jadi mereka ini bukan dasar keimanan. Yang mereka minta ini seperti jual beli kekuasaan. Jadi mereka mengatakan, sekiranya kami ini membaiat kamu, ya, kami berbaiat kepadamu, kami membantumu, menolongmu, gitu kira-kira. Lalu Allah menangkan engkau bersama kami semuanya, kalian Allah menangkan ya. Lalu setelah itu kepemimpinan setelah dirimu nanti tidak ada, setelah kita menang bersamamu, lalu kamu tidak ada, kamu meninggal dunia misalnya kira-kira. Yang akan menggantikan kepemimpinan itu siapa? Apakah kami yang akan mendapatkannya? Jadi kira-kira pertanyaannya tuh begini Bapak Ibu, kesannya. Kalau kami membaiatmu dan menolongmu, membantumu, lalu Allah menangkan kita nih. Lalu engkau tidak ada setelah itu. Engkau meninggal. Lalu kepemimpinan ini milik siapa? Milik kami atau orang lain? Nah, kira-kira begitulah perkiraan ini apa bahasa jelasnya itu. Maka dikatakan al-amru ilallah, kata Rasulullah, perkara itu adalah urusan Allah. Allah akan meletakkan dan memberikan kekuasaan itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maka ditegaskan lagi sama orang-orang Bani Amr ini. Loh, kami menolong kamu menghadapi orang-orang Arab. Lalu ketika kami menang bersamamu, lalu kamu udah ada, lalu itu diberikan kepada orang selain kami. Nah, gitu kira-kira. La hajatalan Nabi Amrik. Kalau begitu kami gak ada perlunya, gak ada urusan sama kamu. Lalu mereka menolak Rasulullah SAW. Bapak Ibu, saya persiskan redaksi ini bukan karena tujuan untuk supaya apa letter luck, enggak. Hanya untuk memang eh, menyesuaikan sesuai dengan gaya bahasa riwayatnya. Baru kita terjemahkan dengan gaya bahasa kita. Gitu. Jadi kira-kira mereka ini membayangkan. Jadi yang digambarkan di dalam judul ini sebenarnya adalah
problem-problem dakwah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ketika mendatangi kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Sama. Jadi cara berpikirnya sudah seperti itu. Itulah gambarannya. Sampai perkara keimanan itu dihubungkan, tetap dihubungkan dengan kami dapat apa. Lalu coba bahasanya, setelah engkau kami dukung dan dimenangkan oleh Allah, gitu lah. Artinya mereka yakin itu. Maksudnya dalam pengertian, mereka tuh mencampur bahasa apa ya, bahasa-bahasa yang mereka yakini tentang bahwa boleh jadi seseorang itu jika Allah perkenankan, dia akan menang, dia akan berkuasa, dia akan mampu gitu. Cuma mereka merasa memiliki kontribusi dan merasa berhak untuk mendapatkan balasan dari kontribusi mereka. Jadi perjuangan itu bagi mereka seperti barter jual beli. Nah, sebenarnya penyakit ini Bapak Ibu bukan hanya dulu, ngapunten sangat saya tanya ke jenengan semuanya. Apakah penyakit seperti ini juga merajalela saat ini? Sangat, Ustaz. Jadi sampai dengan bahasa yang sudah sangat vulgar. Kalau kami mendukungmu, lalu kita dimenangkan oleh Allah. Kira-kira setelah engkau tidak ada, kami dapat apa? Gitu. Bahasanya sampai kira-kira seperti itu. Ketika dijawab oleh Rasul, beliau minta, kami dapat apa gitu. Ketika dijawab oleh Rasulullah tentang yang seperti itu urusan Allah. Mereka tidak terima. Lalu mereka memilih menolak begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini diduga cara berpikir seperti ini sudah dinormalisasi awalnya. Bermula dari sesuatu keburukan yang dinormalisasi, dianggap normal. Bahwa meminta ya, balasan. Kan, padahal mereka tuh diingatkan bahwa semua ini adalah milik Allah. Semua adalah ciptaan Allah. Maka semua adalah milik Allah. Maka semuanya adalah kembali kepada Allah. Tapi mereka tidak memiliki cara pandang hidup seperti itu. Maka ketika dikatakan oleh Rasulullah, al-amru ilallah, ada nerima. La hajata lana bi amri. Kalau begitu kami gak ada urusan sama kamu. Hmm. Nah, Bapak Ibu, lihat Bapak Ibu, perilaku ini ya, lihat ada generasi yang rusak, ada generasi yang masih bagus, Bapak Ibu. Lihat, dari dua alinea ini kita akan pelajari bahwa eh, kita akan melihat fenomena seperti ini. Mas Fahri, nanti di screenshot Mas Fahri, karena ini ada kisah menarik. Ini generasi yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Tapi lihat generasi ayah mereka yang ada di kampung halaman mereka. Ini di alinea kedua. Di alinea kedua ini generasi ayah-ayah mereka yang hadir di musim haji. Coba Bapak Ibu, mereka datang untuk beribadah. Tujuannya adalah ibadah, ziarah adalah haji. Mereka datang itu dari kampung Bani Amr. Mereka datang. Tetapi ketika mereka mendapatkan kebenaran seperti itu, mereka menggunakan logika barter. Tetapi lihat ketika mereka pulang. Nah, walamma raja'at Banu Amir tahaddatsu ila syaihin lahum lam yuwaffa al-musim. Jadi ketika mereka pulang ke kampungnya, mereka lalu membicarakan pertemuan mereka dengan Rasulullah ini. Diskusi mereka dengan Rasulullah, apa yang mereka dapat dari Rasulullah ini, sampai penolakan mereka ini, mereka ceritakan kepada orang tua di antara mereka yang tidak kuat berangkat haji, tetapi sudah dapat musimnya, karena dia agak kuat. Likubris nih, karena saking tuanya. Waqalu lahu. Jadi mereka lalu berkata, Ja'ana fatan min Quraisy min Bani Abdul Muttalib. Lihat Bapak Ibu, ingat ya, yang disebut oleh mereka ini lengkap. Telah mendatangi saya, mendatangi kami, wahai ayah, ya, atau wahai paman, wahai guru, ya. Kira pokoknya orang tua di kaum mereka ini.
Qad ja'ana fatan. Ada seorang pemuda menemui kami. Dia dari golongan Quraisy, dari Bani Abdul Muttalib. Yaz'amu annahu nabi. Dia itu mengaku seorang nabi. Dia dari Quraisy, dari kalangan Bani Abdul Muttalib. Ingat disebut. Nah, yad'una ila an namna'ahu wa naquma ma'ahu. Dia mengajak kami untuk bergabung bersamanya, berdiri bersamanya, membela dirinya. Kemudian wa nakhruju bihi ila biladina. Ya, kemudian dia akan keluar ke negeri kami. Ya. Ketika disebutkan begini, Syekh ini mengangkat kedua tangannya di atas kepala. Ngamutan Bapak Ibu saya tampilkan ya, karena ini supaya jenengan bisa lihat. Maksudnya tuh begini kira-kira. Ya. Nah, naruh begini. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu? Jenengan kira-kira kalau menyesal tuh gimana? Kalau melihat apa kayak jenengan apa kalau kita kemarin tuh Bapak Ibu, kayak orang-orang Eropa melihat eh timnya kebobolan gol itu loh. Kan gini. Aduh. Nah, gitulah. Kira-kira kayak putus asa atau aduh kan gitu. Nah, gini. Syekhnya ini Bapak Ibu. Syekhnya itu sampai gini. Naruh kepala. Fawadu asy-syekh yadaihi ala ra'si gitu. Summa qal ya Bani Amr halaha min talaf. Lalunya kira-kira begini bahasanya. Apakah di antara kalian itu ada yang kehilangan? Apa ada yang masih tertinggal? Ada yang masih nyari-nyari gitu. Jadi itu hanya sebuah ungkapan untuk menunjukkan begini. Aduh, sayang, sayang sekali, sayang sekali. Kira-kira begitulah. Gitu. Walladzi nafsu fulan biyadihi. Demi zat, maksudnya adalah Allah. Demi zat yang jiwa si fulan ada dalam genggamannya. Nah, gitu. Ma taquluha Ismaili qat wa innaha lahak. Sungguh tidak ada ucapan kalau ucapan yang seperti itu diucapkan oleh keturunan Ismail, pasti ucapan itu adalah benar. Nah, gila, kira-kira begitu. Jadi, fa'aina ra'yukum kana ankum. Maka di mana pendapat kalian yang dulu kalian pegang itu? Jadi mereka ini adalah kaum yang juga mendapatkan berita tentang akan hadirnya seorang rasul, seorang nabi dari keturunan Nabi Ismail. Dan orang tua ini dari kalangan Bani Amr, ketika disebut Quraisy, ketika disebut Abdul Muttalib, mereka tahu bahwa nasab ini adalah nasab Ismaili, keturunan Nabi Ismail. Sedangkan mereka juga tidak lupa, Bapak Ibu. Kan sudah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 100, ayat 129. Seperti di awal sudah saya kisahkan kepada jenengan semuanya. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam itu berdoa memohon agar diutus seorang dan sejak itu daripada keturunan-keturunan beliau itu sudah diingatkan bakal akan ada yang meneruskan itu. Bakal ada. Makanya orang tua ini Bapak Ibu, lihat beda pandangan orang generasi barunya di atas dengan orang generasi tuanya di Kampung Bani Amr. Di situ bisa terlihat perubahan cara pandang dari generasi baru dan generasi tuanya. Ada hal-hal yang berubah di situ. Nah, disinilah terlihat bagaimana generasi tua mereka masih bisa menerima itu, informasi itu. Tapi generasi mudanya tidak bisa menerima. Dan ini terlihat dari sikap apa mereka. Mereka meletakkan bahwa kehidupan duniawi itu sebagai tujuan, sudah sebagai tujuan. Sehingga membayangkan kekuasaan. Nanti kalau dilihat semuanya ini, semuanya pertanyaannya semuanya. Seperti itu. Nah, kita masuk Bapak Ibu. Jadi pada dua alinea ini tentang Banu Amir ada pelajaran itu Bapak. Ini. Jadi Rasulullah SAW
yang beliau harapkan, beliau hadapi ternyata generasi yang sudah terputus informasinya itu tentang kebenaran yang dibawa oleh generasi-generasi sebelumnya. Jadi itu menunjukkan ada kegagalan bagaimana transformasi nilai-nilai itu pada generasi yang berikutnya ini. Bagaimana mereka tetap datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi itu adalah formalitas saja. Tetapi ketika mereka pulang, ya, maka jika sekiranya yang tua-tua ini dibawa, Bapak Ibu, ikut musim haji, bertemu dengan Rasulullah, maka mereka sudah membawa mereka semuanya ini masuk Islam. Tapi lihat, Bani Amir kejadiannya seperti ini. Nanti mereka semua ini masuk Islam, Bapak. Masuk Islam mereka. Nanti ada kisahnya saat peristiwa perang pasca perang Hunain. Karena Bani Sakif ini nanti masuk Islam. Nah, orang-orang yang masuk Islam di selain Ghairu ahli Makkah ada ini beberapa. Ya. Ada Suwaid ibn Somit, nanti termasuk yang terakhir adalah Abu Zar al-Ghifari dari kampung Bani Ghifar. Ya. Ini Suwaid ibn Samit karena syairan labiban min sukan Yathrib. Jadi dia penduduk Yathrib, penduduk Madinah ini. Yathrib nama lamanya. Dia adalah seorang penyair yang sangat terkenal. Ya. Dikenal dengan nama Al-Kamil. Ya, karena apa ya? Kesungguhannya, karena indahnya syairnya, kemuliaannya, nasabnya juga. Ya. Saat dia datang ke Mekah untuk melakukan haji atau melakukan umroh, fada'ahu Rasulullah SAW. Penyair ini dipanggil oleh Rasulullah SAW. Diseru lah, dia didakwai untuk masuk Islam. Faqala la'alla alladhi ma'ak mislu alladhi ma'i. Ternyata ketika dibacakan Al-Quran, dibacakan ini itu oleh Rasulullah SAW, Suwaid ibn Samit, nah, itu mengatakan, ini seperti yang ada padaku. Nah, kita kira-kira. Faqala Rasulullah SAW, wa man alladhi ma'ak. Apa yang ada padamu? Hikmatul Luqman. Coba Bapak Ibu, masih ingat nggak ketika disebut Luqman? Salah satu nama surat dalam Al-Quran dari 114 surat dalam Al-Quran, salah satu nama surat ada nama Luqman kan? Yang dimaksud ini kan hikmahnya Luqman. Ya. Maka dikatakan apa yang kau miliki? Kata dia, wa malladzi ma'ak. Kata Rasulullah, hikmatul Luqman. Yang aku syair tentang apa nilai-nilai yang dibawa oleh Luqman gitu. Maka Rasulullah SAW arid aliyah. Coba bacakan kepadaku. Dibacakanlah Bapak Ibu. Fa'arudha. Faqala Rasulullah SAW setelah disampaikan semua syairnya oleh Suwaid ibn Samit, Rasulullah SAW bersabda, Inna hadal kalam hasan. Ya, syair ini, perkataan-perkataan ini bagus. Walladhi ma'i afdal min hada. Tapi ketahuilah, yang ada padaku lebih bagus dari ini. Nah, maka dibacakanlah apa dikatakan oleh Rasulullah, Quranun anzalahullahu ta'ala aliyah. Ini adalah Quran yang Allah turunkan kepadaku. Maka dia adalah petunjuk, dia adalah cahaya. Fatalahu alaihi Rasulullah SAW. Lihat Bapak Ibu, ketika Syekh Syafir Rahman Al-Mubarakfuri di sini menyebutkan ketika Rasulullah membacakan Al-Quran, beliau menulisnya dengan kalimat tala yatlu. Nah, ini menunjukkan karena di standar dalam Al-Quran seperti itu. Seorang Rasul itu kalau membacakan Al-Quran itu menggunakan kalimat tala yatlu. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Nah, seperti dalam surat Al-Jumu'ah. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim. Nah, jadi dibacakan oleh Rasulullah SAW itu Al-Quran kepada dia. Pada ahul Islam fa aslama. Langsung diajak masuk Islam, langsung masuk Islam. Ini masuk Islam. Sayangnya dia terbunuh saat peristiwa perang Bu'as. Perang Bu'as itu perang yang terjadi antara Aus dan Khazraj. Dan itu salah satu perang terakhir di tahun ke-11 apa? Tahun ke-11 setelah kenabian. Tahun ke-11
setelah kenabian. Itu perangnya dahsyat sampai jatuh korban banyak. Nah, Aus dan Khazraj itu dua kabilah besar di di Yasrib, di Madinah. Cuma dari segi jumlah, Aus itu lebih sedikit. Makanya ada kejadian juga ini Bapak Ibu di yang berikutnya ini. Iyas ibn Mu'az ini dari sama juga dari Aus dari Yasrib. Dia masuk Islam nanti ini, masuk Islam. Tapi kejadiannya beda. Dia ini Iyas ibn Mu'az, ya, Bapak Ibu, saya diingatkan Mas Fahri kalau waktunya habis supaya tidak tidak membuat lelah teman-teman untuk kita Siap, mungkin ada Ustaz. tanya jawab atau begitu. Siap. Nah, saya hanya tadi menggambarkan sebagian pelajaran tadi ya, yang di atas tadi kisah satu Qabilah. Kalau ini Iyas bin Mu'az, ini nampak lagi ini ya, eh, sama cara berpikirnya itu dengan yang tadi. Tujuan dari kelompok ini, Bapak, kalau saya bacakan nanti kan terlalu lama, tapi saya sampaikan saja begini. Iyas bin Mu'az ini rombongan ya dari Aus di Yasrib itu. Mereka ingin melakukan kerjasama perjanjian bersama Quraisy untuk menghadapi Khazraj karena jumlah mereka itu lebih sedikit dari Khazraj. Ya. Ternyata ketika sampai di Mekah, Rasulullah SAW mendengar kedatangan mereka, lalu Rasulullah mendatangi mereka dan mendakwahi mereka. Maka kedatangan mereka itu kan nyari sekutu. Tetapi Rasulullah SAW lalu menyampaikan kata-kata ini beliau. Halakum fi khairin mimma ji'tum lah. Maukah kalian kalau kalian mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari tujuan awal kalian datang ke sini? Nah, kira-kira itu bahasanya. Wa mazaka kata kata si siapa Iyas bin Mu'ad, apa itu? Ana Rasulullah. Ada yang lebih baik daripada kalian mencari sekutu dengan orang-orang musyrik itu. Nah, kira-kira gambarannya. Ada yang lebih baik. Apa? Kata Rasulullah, aku Rasulullah. Ba'athani ilal ibad ad'uhum ayya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a wa anzala 'alaiyal kitab summa dzakara lahumul islam wa tala 'alaihimul Qur'an. Jadi dijelaskan oleh Rasulullah siapa beliau. Beliau diutus kepada hamba-hambanya. Ya, beliau menyeru agar hamba-hamba itu hanya menyembah Allah semata, tidak melakukan kesyirikan. Lalu diturunkan kepadaku kitab, lalu disebutkan apa itu Islam, lalu dibacakan kepada mereka Al-Quran. Maka Iyas bin Mu'ad lalu pulang ke kelompoknya ini, ke rombongannya. Dia mengatakan, Hadza wallah khair mimma jitum lah. Demi Allah, ini lebih bagus, ini lebih mulia, ini lebih patut, ini lebih baik daripada tujuan kita yang pertama. Dia di di apa di fa'akhadha Abu Al-Haisar nih ya. Eh, Anas ibn Rafiq ini salah satu laki-laki dalam rombongan dari Yasrib itu mengambil debu, lalu debu itu dilempar ke wajahnya Iyas, lalu berkata, Da'na angka. Ya, ya. Wali amri laqad ji'na li ghairi hadza. Sesungguhnya perkara kita datang ke sini bukan untuk urusan seperti ini. Kira-kira begitu. Terdiamlah Iyas. Di sini eh, disebutkan Rasulullah SAW ketika mereka lalu pergi, Iyas diperlakukan seperti itu Bapak Ibu. Wa ba'da rujum ila Yasrib lam yalbasu Iyas an halaka wa kana Bapak Ibu lihat jadi pelajarannya. Iyas lalu meninggal dunia ketika pulang ke Yasrib. Tetapi
sampai dia meninggal dunia itu antara peristiwa ini setelah bertemu dengan Rasulullah dia diriwayatkan kana yuhallilu wa yukabbiru wa yuhammidu wa yusabbihu 'inda mauti. Dia terus menerus mengucapkan tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah. Kemudian mengucapkan takbir Allahu akbar Allahu akbar. Kemudian mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah. Kemudian mengucapkan tasbih subhanallah subhanallah. Jadi sampai kematiannya itu. Sehingga dia dikatakan dia meninggal dalam keadaan sebagai seorang muslim. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, eh, kalau melihat kronologinya cepat kita membahasnya. Tetapi kalau kita mendalami satu persatu seperti apa yang dialami Iyas bin Mu'adz misalnya. Ini hidayah itu coba betapa besarnya karunia hidayah yang didapatkan oleh Iyas bin Mu'adz. Karena betapa bernilainya saat itu Bapak Ibu. Keimanan itu. Saat ini kalau kita berada di posisi apa yang dialami oleh Iyas, itu kan membuat kita berdebar-debar. Kalau Allah takdirkan kita pada posisi yang menjadi orang-orang yang tadi yang menolak itu, rugi mereka, benar-benar rugi. Sehingga inilah Bapak Ibu nanti dari kisah-kisah baik secara kabilah maupun secara individu, ini isyaratnya jika tanda-tanda hidayah itu ada, sekecil apapun, jika tanda-tanda kebaikan, jika ajakan untuk mengikuti atau kita mengambil peran di antara bagian-bagian perjuangan umat ini, sekecil apapun isyarat dan tanda itu, kita harus bersegera mengambilnya, Bapak. Karena boleh jadi itulah tanda kebaikan dan tanda keselamatan yang memang sudah diberikan kepada kita. Betapa bahagianya Iyas dan betapa menyesalnya orang-orang yang tidak mengambil kesempatan itu kelak ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Kan Bapak Ibu, salah satu yang harus saya sampaikan misalnya, Hakim bin Hizam, keponakan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Coba, kurang apa dekatnya beliau dengan Rasulullah SAW? Sejak masa awal dakwah secara sembunyi-sembunyi, Hakim bin Hizam sudah ditemui oleh Rasulullah. Belum berkenan. Sampai dakwah terbuka selama 13 tahun di Mekah itu belum berkenan. Padahal saat pemboikotan, dia yang termasuk yang menolong Rasulullah SAW. Masih memberi makan, masih memberi informasi, masih memberi kabar keluarga Bani Sa'ad. Masih. Hakim bin Hizam itu. Tapi coba, setahun kemudian bertempur di Perang Badar melawan Rasulullah. Untung nggak mati itu Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam sendiri menceritakan. Tahun berikutnya dalam Perang Uhud, ya, tahun kedua, tahun ketiga, itu bertempur melawan Rasulullah. Untungnya sekali lagi dia tidak mati. Nanti masih ada tahun dia apa masuk Islam itu dalam peristiwa Fatuh Mekah. Saking menyesalnya itu sampai di akhir hayatnya Bapak Ibu, Hakim bin Hizam itu terus menerus kalau sudah mendapatkan hartanya sudah banyak, tiba-tiba seluruhnya dia sedekahkan hanya untuk berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Meskipun ada jaminan Rasulullah SAW bahwa apa yang telah lalu menjadi sudah lalu dan diampuni oleh Allah, tetapi dia selalu merasa bersalah, selalu merasa mengabaikan nikmat Allah. Bagaimana orang sedekat dia dengan Rasulullah SAW bisa memerangi Rasulullah SAW lebih dari 10 tahun. Jadi ini kita bicara bukan hanya masalah bagaimana Rasulullah strategi dakwah beliau, bukan. Tetapi melihat bagaimana ketika cahaya hidayah dan cahaya Allah ketika diberikan kita kesempatan untuk turut serta dalam suatu bagian perjuangan beliau, maka itu kita ambil. Ini diantara yang dibahas dalam ketika pembahasan tentang
ardul Islam ala qabail, ketika Rasulullah SAW menawarkan agama ini kepada kabilah-kabilah. Karena sudah disebutkan di bagian awal, dari semua kabilah yang disebut itu semuanya menolak Rasulullah SAW. Kalau saya ringkaskan untuk lanjutan kisah yang berikutnya tentang Bai'ah Aqobah, itu kejadiannya sederhana saja. Sehingga menjadi pelajaran juga bagi kita. Kelak di tahun ke-11, Rasulullah SAW itu ketemu dengan 6 orang anak muda. Dari 6 orang anak muda ini nanti kembali dengan tahun berikutnya 12 orang. Dari 12 orang itu nanti kembali lagi tahun berikutnya 73 orang. Laki-laki, 2 orang perempuan. Itu totalnya 75. Nah, itu. Dan dari 6, 12 ke 70 ini nanti yang menghantarkan seluruh penduduk Yasrib, sebagian besarnya, maaf, penduduk Yasrib sudah didakwai semuanya, sebagian besarnya sudah masuk Islam. Dan Rasulullah SAW hanya menunggu izin Allah SWT untuk diperkenankan meninggalkan Mekah. Karena tadi pelajarannya dari kisah Nabi Yunus, apapun yang terjadi, Rasulullah tetap tidak akan meninggalkan Mekah. Makanya beliau tetap mengikhtiarkan kembali. Meskipun harus ada beberapa waktu harus tinggal di Gua Hira dulu, seperti sebagaimana beliau dulu. Sebelum kembali ke Mekah. Karena ada ancaman pembunuhan. Sampai ketika Mut'im bin Adi dan keluarganya bersedia melindungi Rasulullah SAW, baru Rasulullah SAW mau pulang. Dan di hari-hari itulah Rasulullah SAW terus-menerus mendapatkan ancaman. Jadi bukan hanya Rasulullah yang berat, keluarga Rasulullah SAW pun mengalami tekanan yang sangat hebat. Itulah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk kisah kajian kita pada kesempatan hari ini. Nah, yang sempat saya sambungkan tadi dengan yang kemarin, saya genapi, kemudian kita masuk tadi. Sebenarnya dalam kisah ini ada banyak bagian-bagian detailnya yang menjadi pedoman bagi kita seperti yang saya katakan tadi. Apa yang terjadi di Bani Amir itu gambaran Bapak Ibu, sebuah gambaran bahwa kebenaran itu ada sebenarnya, tetapi itu tidak bisa lagi dididikkan, sehingga generasi mudanya itu ketika ketemu Rasulullah, mereka seperti tidak memiliki apapun. Nah, maka ketika mereka kembali lalu diceritakan kepada orang tua mereka, generasi tuanya itu bisa bisa menyayangkan sekali, sayang sekali. Nah, itu pelajaran tersendiri dan itu menjadi kajian tersendiri di kalangan para ahli sirah. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada Gus Fahri. Monggo. Terima kasih banyak Ustadz Arif atas ke pemaparan materinya pada pagi hari ini atau pada siang hari ini. Mungkin dari Ibu dan Bapak ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah kalau bisa dicukupkan, Mas Fahri. Ya siap Ustadz. Yang nampaknya mungkin pertanyaan akan dilanjutkan di pekan-pekan selanjutnya Ustadz. Sebelumnya saya mau izin Ustadz, untuk Iya, pekan depan berarti tanggal 9 Agustus Ustadz. Pekan ya, selanjutnya. insya Hmm, Allah tinggal 9 Agustus. Kalau ya. untuk 2 minggu berikutnya, Hmm. saya kemungkinan izin Mas Fahri ya. Oh ya Karena siap Ustadz. saat itu kemungkinan ada konsolidasi mubalik di Hmm. Medan. Hmm. Cuma waktu yang dijanjikan oleh Ustadz Adi Hidayat itu di 2 minggu itu. Sehingga Oh siap Ustadz. eh, dua-duanya itu apa agak sulit ya. Hmm. Apakah minggu minggu ketiganya atau minggu tanggal 16-nya atau tanggal 23? Pokoknya dalam rentang itu biasanya Oh beliau itu. siap Ustadz. Siap. Sehingga eh, waktu acara di Medan itu saya takutnya nanti daripada membatalkan mendadak saya sampaikan kalau untuk yang tanggal 9-nya insya Allah bisa. Kecuali Oh ya siap Ustadz. ada yang fix ya, misalnya fix Ah. tanggal 16 itu aman. Karena Oh sementara ini iya. yang disampaikan oleh sekretaris beliau itu sekitar minggu ketiga. Nah, Oh cuma siap Ustadz. bi- biasanya perubahan mendadak biasa itu. Siap Oke, Ustadz. ngaten. Eh, ya, sekali lagi terima kasih banyak Oke, Ustaz Arif. Insya Allah ini kebetulan ini adalah jadwal yang tetapnya. Jadi insya Allah tanggal 9 kita akan berjumpa lagi dengan Ustaz Arif. oke, oke. Ya. Siap. Sekali lagi terima kasih Ya. banyak Ustaz.
mari kita tutup pengajian kita kali ini dengan baca lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin, dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. doa Jazakumullah kafaratul khairan, majlis. Ustaz. Wa Siap. iyyakum wa iyyakum. Dan Ya, doa siap. kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma asyhadu an la wabihamdika ilaha illa anta asyhadu an la astaghfiruka wa ilaha atubu illa anta ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak sekali lagi Ya, Ustaz Arif. Kurang ya, ya. lebihnya Saya mohon kami izin mohon ya. maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Oke, mohon izin ya. Ya, Assalamualaikum. Oh, ini ada Mas Indar Waalaikumsalam. juga Assalamualaikum. ini. Oke. Apa namanya beliau, dosen UMY Ustaz. Oh, alhamdulillah. Salam Mhm, kenal Mas ya. Indar. Beliau yang jadi sekretaris apa namanya PCM. Nah, Ya, Alhamdulillah. betul Oh ya tadi. iya, saya mau menyampaikan Mas Fahri atau oh iya, kayaknya siap Ustaz. Bu Dia gak ada ya, atau Mas Mas Pak Rahmat gitu. Eh, ada salam dari Mas Afri. Saya ketemu Mas Afri. Afri Hmm. siapa namanya lupa saya itu. Afri yuk, dosen UNY. Dulu di Afrika Toko ya, Ustaz. ya Yudan Toko leres Mas Adit. Leres. Jadi pas bersama Mas Afri di acara BPKH karena saya mewakili Lazismu Hmm. dari UAD karena diminta mewakili UAD oleh Pak Rektor. Akhirnya saya duduk. Ternyata Mas Afri dosen UNY ya, dosen UNY juga ketua Lazis UNY gitu. Akhirnya kita duduk Wow. bareng di depan. Duduk bareng di depan. Terus Mas Afri itu bilang, saya sepertinya nggak asing sama saya. Loh, ternyata terus buka itu. Oh, loh, Mas Afri jenengan alumni Jerman toh? Iya, saya alumni Jerman ya. Oh, ceritalah gitu. Makanya kita lalu foto-foto nanti coba kita foto-foto. Saya nanti kirim ke Budia saya bilang gitu. Wah, siap Ustaz. Siap, siap, siap. Kalau Mas Fahri sempat ketemu enggak ya? Kalau Belum Mas Ustaz, Adit saya belum nggak belum sempat ya? ketemu. Hmm. Kalau saya sempat ketemu Oh karena gitu. Kan sebelumnya di Dresden ya, Berlin sama Dresden Oh dekat. gitu. Hmm. Nggih, nggih. Makanya, Hmm. alhamdulillah ini klop sama Mas Afri. Kita sedang Wah, ada rencana nanti sudah speak ini di sini. wah luar Alhamdulillah. biasa Ustaz. Siap, siap. Nggih semuanya, matur nuwun Terima sangat. kasih banyak Ustaz Arif. Terima Mari. kasih. Nggih. Barakallahu fikum. Yes, Iya, kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya izin wabarakatuh. dulu ya. Izin lift dulu.